Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Haryono, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 254041300821. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri Dulul Mahabang Kabupaten Karawang kelas 7D dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Silakan mulai. Duduk siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, sekarang lanjut dengan pembiasaan membaca hafalan juz amma. Nah, hari ini kita membaca surat Atin ya. Nah, silakan dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun Watturi sinin Wahadzal baladil amin. Sodaqallahul azim wa sodaqo rasulillah bibul karim wa nanu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran hari ini ya. Afika Hanif ada ya. Alfian Stefano ada. Alif Alfian, Amira Anggraini ada. Arya Trisna, Askia ada. Anak-anak siapa di sini yang pernah merasa sangat bahagia atau bersyukur karena mendapatkan sesuatu yang baik atau mendapatkan anugerah atau mendapatkan nikmat yang besar, atau juga jadi juara kelas atau juara lomba? Nah, siapa nih yang juara kelas hari ini di kelas ini? Nah, ini apa yang kamu lakukan? Saya mengucap alhamdulillah karena telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat yang baik kepada saya. Ya, terima tepuk tangan buat Esa. Hari ini kita akan belajar tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya, yaitu melalui sujud syukur ya. Kemudian juga ada sujud sahwi ya. Kemudian ada lagi sujud tilawah. Oke ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini apa sih tujuannya? Kita mempelajari tadi sujud syukur, sahwi dan tilawah. Nah, ini ternyata tujuannya setelah mempelajari materi ini kalian dapat pertama menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi dan tilawah. Kemudian yang kedua menjelaskan tata cara sujud syukur ya. Sujud sahwi tata caranya bagaimana. Kemudian yang ketiganya menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur,
sahwi dan tilawah. Dan keempatnya bisa mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang ice breaking dulu. Ya, coba semua berdiri. Nah, semua berdiri. Biar tambah semangat ya. Oke. Sekarang nih, otak kita itu kan terbagi dua, ada otak kiri dan otak kanan ya. Otak kanan menggerakkan anggota tubuh bagian kiri, sementara otak kiri menggerakkan anggota tubuh bagian sebelah kanan. Ya. Nih, tangan kanan diangkat. Putar ke depan. 1, 2, 3, 4. Ini yang kiri. Ini kebalikannya nih. Putarnya ke belakang. 1, 2, 3, 4. Yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Mulai ya, Bapak hitung. 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut ke materi tentang sujud. Apa itu sujud? Ada yang tahu? Siapa yang tahu sujud itu apa artinya? Oke ya. Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, lutut, telapak tangan, dan ujung kaki menempel pada alat sholat atau apa? Sajadah. Ya, sajadah itu sujud. Jadi harus nempel yang itu. Yang selanjutnya, sujud itu menggambarkan penghambaan kepasaran diri kepada Allah SWT. Ya, manusia bersujud hanya kepadanya, bukan kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah ya. Pada sama makhluk, sama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Sekarang pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Ya, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Kita harus melakukan sujud syukur. Kemudian untuk mengungkapkan syukur seringnya kita hanya dengan mengucapkan apa biasanya? Alhamdulillah. Yang kedua pengertian sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Nah, dalam suatu lupa nih. Ini rakaat keberapa? Ya, maghrib yang 3 rakaat, baru 2 rakaat, apa udah 3 rakaat lupa. Ya, ragu-ragu. Kemudian sujudnya berapa kali? Sujudnya 2 kali. Dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi sebelum salam itu setelah tahiyat akhir sujud lagi. Nah, itu kalau kita lupa ya. Karena yang ketiga, sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Nah, silakan dibuat menjadi 6 kelompok. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh ini. Ini LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah dibuka itunya, kemudian dibaca petunjuknya. Nah, kemudian kalau sudah dibaca, kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian diskusikan ya, dengan anggotanya. Ya, sok.
Ya, artinya ya artinya aja ditulisnya. Ya, boleh? Apa pertanyaannya? Boleh ditulis nanti, tulis sama jawabannya. Nanti kan ada yang menanya bagian membaca pertanyaan, yang membaca jawaban. Ya, boleh. Sok diskusikan itunya jawabannya. Silakan. Jawaban untuk nomor 1 apa jawabannya? Untuk nomor 2 apa jawabannya? Nah, itu ya. Ditulis dulu di itu apa di buku terus dipindahkan ke tuh, boleh. Kalau ya, boleh? Kenapa? Oh, tidak usah. Itu aja. Boleh. Nah. Situ aja masanya. Situ posisinya situ ya jawabannya. Jangan ke sini. Tulisnya ke sini harusnya apotek. Ya. Ini kebagian sujud tilawah. Oke ya. Di sini ada ilustrasinya. Sekarang kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Esa, kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, silakan. Yang lain memerhatikan dan menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud sahwi. Setiap hari Anis selalu berusaha menunaikan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Namun pada suatu ketika sholat zuhur pikirannya sedikit kalut, memikirkan tugas kantor yang belum selesai. Fokusnya terpecah dan tanpa disadari ia telah menyelesaikan 2 rakaat pertama tanpa melakukan ruku. Ya. Pertanyaannya adalah Yang keras. 1. Jika kalian berada di posisi Anis, apa yang akan kalian lakukan? Melakukan sujud sahwi. Pertanyaan yang kedua, mengapa kalian melakukan hal tersebut? Karena terjadi kelupaan atau ragu-ragu di dalam sholat sehingga harus melakukan sujud sahwi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi dasar hukum kalian harus melakukan hal tersebut? Jika salah satu rukun sholat tertinggal, maka sholatnya menjadi batal. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara yang benar melakukan hal tersebut?
Niat, berniat untuk sujud sahwi, melakukan sujud, melakukan 2 sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam, membaca doa sujud sahwi. Subhanallah man la yanamu wala yasu. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud sahwi. Salam, mengucapkan salam untuk mengakhiri sholat setelah sujud sahwi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud tilawah. Ilustrasinya, dalam sholat berjamaah, Hafiz merasa tidak konsentrasi. Pikirannya melayang ke masalah pekerjaan yang sedang dihadapinya. Tiba-tiba, imam membaca ayat sajdah. Pertanyaannya, jika kalian berada di posisi Hafiz, apa yang akan kalian lakukan? Melakukan sujud tilawah. Jika Hafiz berada dalam salat berjamaah dan imam membaca ayat sajdah, makmum wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Ini. Pertanyaan kedua, mengapa kalian melakukan hal tersebut? Karena mengikuti imam, makmum harus mengikutinya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi dasar hukum kalian harus melakukan hal tersebut? Hukumnya sunnah muakkad, tetapi wajib bagi makmum yang sedang melakukan sholat berjamaah untuk mengikuti imam. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana tata cara yang benar melakukan hal tersebut? Setelah imam membaca ayat sajdah, imam dan makmum bertakbir tanpa mengangkat tangan dan langsung turun untuk bersujud 1 kali. Saat sujud, membaca doa tilawah. Setelah selesai sujud, bertakbir untuk bangun dan dari sujud dan langsung berdiri kembali untuk melanjutkan sholat. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 5. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi tentang sujud tilawah. Perhatikan ilustrasi berikut. Fatimah, seorang remaja putri, sedang belajar Al-Quran bersama gurunya. Ketika sampai pada ayat sajdah di surat An-Nahl, gurunya menjelaskan bahwa makna mendalam dari ayat tersebut. Guru Aisyah berkata, ayat sajdah mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tunduk kepada Allah. Jika kalian berada di posisi Fatimah, apa yang akan kalian lakukan? Tindakan yang paling tepat dan dianjurkan untuk dilakukan jika berada di posisi Fatimah adalah melakukan sujud tilawah. Mengapa kalian melakukan hal tersebut? Karena melakukan sujud tilawah merupakan bentuk ketaatan untuk mengikuti ajaran dalam ayat sajdah tersebut. Apa yang menjadi dasar hukum kalian harus melakukan hal tersebut? Secara umum, dalam syariat Islam, melakukan sujud tilawah saat membaca atau mendengar ayat sajdah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk penghambaan Allah.
Bagaimana tata cara yang benar melakukan hal tersebut? Berikut ini tata cara yang benar dalam melakukan sujud tilawah. Niat, memasangkan niat di dalam hati untuk melakukan sujud tilawah. Kedua, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud, melakukan 1 kali sujud dengan membaca doa sujud tilawah. Yang keempat, duduk sejenak, duduk kembali setelah sujud. Yang kelima, salam, mengakhiri dengan salam. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kita ke refleksi ya. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Sudah. Terima kasih ya. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apakah ada yang belum jelas dari materi hari ini? Ada yang ditanyakan? Mau izin bertanya, Wah, boleh. Silakan, Dedi. apakah sujud syukur harus melakukan wudhu terlebih dahulu? Oke, ada yang bisa menjawab di sini? Oke, Bapak jawab ya. Sujud syukur itu seharusnya memang dalam keadaan punya wudhu. Nah, tapi ketika tidak punya wudhu pun ada beberapa ulama yang membolehkan. Ya. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya sujud syukur adalah dilakukan saat mendapat nikmat atau tenda dari musibah. Sebagai ungkapan rasa terima kasih ya. Dan pengakuan bahwa semua berasal dari Allah. Sekarang ya, terakhir adalah evaluasi. Silakan kalian buka ya handphonenya. Ini di sini ada QR code. Silakan di-scan. Dah? Sudah ya? Oke. Perhatikan semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kita ucapan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.